Baik, rekan-rekan sekalian. Yang kedua, kami dari Polres Indramayu beserta seluruh polsek jajaran, kami sampaikan misi kami sekali lagi bahwa kami akan selalu berupaya untuk menciptakan situasi aktivitas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Indramayu, termasuk rasa aman dari kegiatan-kegiatan geng motor yang cukup meresahkan di wilayah hukum Polres Indramayu atau di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, kami melakukan upaya pemberantasan geng motor dengan cara mendeteksi keberadaan geng motor. Kami melakukan tindakan berupa patroli dan juga melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam geng motor. Dan pada saat kita melakukan patroli, pada saat kita melakukan penangkapan, ada beberapa yang berhasil kita amankan dari berbagai macam geng motor karena telah melakukan tindak pidana berupa misalkan menyimpan, memiliki senjata tajam, ya, sebagaimana diatur di Undang-Undang Darurat, dan juga yang terlibat terkait obat-obatan keras atau terkait masalah narkoba. Nah, oleh karena itu ada beberapa tersangka yang berhasil kita amankan, namun tidak bisa kita rilis semua karena dari beberapa tersangka ini merupakan statusnya anak atau anak berhadapan dengan hukum kita sebutnya. Sementara ada beberapa yang berhasil kita amankan yang merupakan ketua geng motor, ya. Di antaranya RA alias Gelok. Ini merupakan geng motor bocah selong, bosel. Yang kedua ada yang bernama DZ alias Miko atau Mercon. Ini merupakan geng motor Gorila. Dan juga ada yang berinisial KAM. Ini statusnya anak, ya. Ini merupakan ketua geng motor Gaza. Dan ada beberapa lainnya yang statusnya sebagai anggota geng motor, seperti anggota geng motor Selatan Stress, Dupak Kriuk, Briges, terus juga Monreker, dan juga Java Tinegers. Dan sebelumnya yang sudah kita limpahkan kepada kejaksaan, kita juga berhasil mengamankan beberapa anggota geng motor dan termasuk ketua geng motor. Yang kemarin terakhir kita limpahkan adalah ketua geng motor Barat Misteri. Jadi kami berkomitmen terus akan melakukan penangkapan, pengungkapan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, termasuk kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya preventif agar mereka tidak melakukan aksinya. Dari beberapa ungkapan, kami berhasil mengamankan beberapa barang bukti, yaitu parang besi sebanyak dua buah bilah, celurit besi berbagai macam ukuran, ini bisa kita saksikan sebanyak 8 bilah, termasuk juga yang kita sebut cocok bebek, ya, atau cobek, ini besi sebanyak 6 bilah, double stick, pipa besi, gergaji besi, bambu dan sebagainya, ya. Ini juga kita temukan pada para pelaku yang setelah kita lakukan pengecekan, rata-rata mereka hendak melakukan tawuran, ya. Rata-rata mereka melakukan konvoy, mengganggu masyarakat di jalan, ya, sehingga akhirnya kita lakukan penangkapan terhadap mereka. Bahkan dari hasil patroli kami, pengungkapan kami juga berhasil mengamankan ketua geng motor Zipeng Solidaritas Tanpa Batas yang telah kita amankan karena
melakukan penyalahgunaan obat-obatan keras tertentu, ya. Dan berhasil kita amankan sebanyak 3.030 tablet jenis tramadol dari tersangka. Sehingga para tersangka ini masing-masing akan kita kenakan pasal yang berbeda-beda yang terkait penggunaan senjata yang diatur di dalam undang-undang darurat, maka akan kita kenakan pengenaan pasal ayat 2 ayat 1 undang-undang darurat nomor 12 tahun 51 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Sedangkan yang terlibat pada obat keras tertentu yang saat ini kita amankan yaitu jenis tramadol, maka akan dikenakan pengenaan pasal pada Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 sampai dengan 12 tahun penjara. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Oke. Tahan satu. Wes. Ya, oke. Yuk. Motor ya. Gabungan satu aja ya. Kan bisa dijelaskan kalau penangkapan para tersangka ini. Ya, jadi kami melaksanakan operasi serentak yang dilakukan oleh Polres dan juga oleh Polsek Jajaran dan mereka untuk mengantisipasi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dengan cara melakukan patroli, melakukan penyelidikan, dan akhirnya kami juga berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang merupakan anggota maupun ketua dari geng-geng motor yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan kami berhasil juga mengamankan beberapa barang bukti berupa sajam ya yang digunakan oleh para pelaku yang hendak melakukan kegiatan tawuran, termasuk konvoi yang meresahkan masyarakat pengguna jalan. Dan juga ada yang berhasil kita amankan dikarenakan terlibat dalam penyalahgunaan obat keras tertentu jenis tramadol dan berhasil kita amankan pada dirinya sebanyak 3.030 tablet jenis tramadol. Dan yang bersangkutan juga merupakan ketua geng Zipeng Solidaritas Tanpa Batas yang ada di Kabupaten Indramayu ini. Jadi ada beberapa ketua geng yang berhasil kita amankan dan kita berharap bahwa dengan adanya operasi-operasi yang kita laksanakan ini, semua yang merasa masih menjadi anggota geng berhenti ya. Kalau enggak, kita akan tidak bosan-bosannya akan melakukan penindakan penangkapan ya. Setiap hari ada yang kita amankan. Dan sampai dengan saat ini kita akan terus gencar untuk melakukan tindakan terhadap geng motor seperti itu. Ada berapa tersangka? Ya, aksi mereka memang pada saat kita temukan karena kita saat ini dengan cara patroli ya melakukan preventive strike. Jadi yang kita temukan adalah pada saat mereka menggunakan memegang sajamnya, menyimpan memiliki sajamnya, ya. Juga pada saat melakukan tawurannya, ya. Tetapi ada beberapa hasil penyidikan kami ketika melihat dari hasil interogasi ada upaya mereka untuk melakukan tawuran, ada yang berencana untuk melakukan tawuran, dan ada beberapa dokumen informasi yang kami dapatkan yaitu video bahwa mereka sedang melakukan konvoi di jalan mengacung-acungkan senjata tajam yang membuat resah masyarakat. Nah ini yang terus kita coba hentikan ya supaya tidak ada kejadian-kejadian seperti itu lagi. Untuk markas geng motor didatangi? Markas geng motor sudah ada di data kami ya. Sebagian sudah kami datakan dan sudah kami datangi ya. Dan sekali lagi saya peringatan keras kepada seluruh yang masih terlibat geng motor, hentikan ya. Karena kita tidak akan bosan-bosan, akan kita gencarkan terus untuk melakukan pengungkapan ya, penangkapan dan sebagainya. Kami sudah punya data, orang-orang yang terlibat sudah punya data ya. Jadi hentikan seperti itu. Sasaran mereka adalah saling mengajak tawuran ya. Sasaran mereka rata-rata tawuran online kita sebutnya, yaitu mengajak geng motor lain untuk melakukan tawuran. Jumlah kelompok mereka kecil-kecil, 15, 10, 20, tapi cukup meresahkan karena
geng ini merupakan geng-geng lokal di kampung, di desa dan sebagainya. Tapi cukup meresahkan karena mereka berupaya untuk janjian, untuk saling menyerang dan saling tawuran, dan bahkan meresahkan karena konvoy mereka menggunakan senjata tajam. Ya, tetapi kita bisa lihat dengan tindakan kepolisian yang cukup aktif pada saat ini sudah mulai jarang terlihat. Tidak ada lagi yang terlihat kondisi seperti ini, gitu ya. Makanya kami minta informasi juga dari masyarakat. Ada yang melihat, ada yang mengetahui keberadaan dari geng motor, tolong hubungi kami di nomor handphone 081 999 700 110. Itu hotline 24 jam. Ketika ada yang melihat, silakan hubungi kami. Kita akan lakukan penindakan. Obat itu sebenarnya diedarkan kemana, Bunda? Obat-obatnya nih diedarkan di wilayah yang ya tentunya ada konsumen mereka ya, ada konsumen mereka yang biasa untuk membeli ke tersangka tersebut. Termasuk anggota geng motor itu ya? Ya, nanti kita akan dalami lebih lanjut ya. Inisialnya siapa dan yang pemilik obat ini, Don? Siapa sini? Inisial. Inisialnya atas nama YS ya, alias B ya. Ketua geng motor itu. Ini ketua geng motor ya, ketua geng motor Cipeng ya. Geng motornya dari wilayah mana aja, Don? Banyak nih bermacam-macam ya. Yang kita temukan wilayah Widasari ya. Ada wilayah Lobener, ada wilayah Losarang dan sebagainya. Jadi berbagai macam-macam geng motor ini ada posisinya ya, keanggotaannya, markasnya dan sebagainya. Makanya itu yang sudah kita data sudah dari kita ya. Sekali lagi kita ingatkan ya, kalau kalian masih berani-berani, kita akan lakukan penindakan keras. Seperti itu. Belum ada korban. Sekali lagi saya sifatnya ini preventif ya. Jadi ini bergerak bukan berdasarkan karena ada laporan polisi karena ada korban. Tidak. Tapi bukan berarti karena kita nunggu korban terus kita baru bergerak. Tidak. Kita bergerak untuk mencegah supaya tidak ada lagi aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Makanya kita lakukan tindakan patroli dan preventive strike. Ada yang statusnya anak, tadi yang saya sebutkan. Kita tidak tampilkan semua di sini karena ada beberapa yang statusnya anak, ya. Ada anak berada pada hukum. Jadi rentang usia ada yang 15, 14 sampai dengan umur 22 tahun. Itu rentang usianya. Ada himbauan buat orang tua? Himbauannya kami ya berharap kepada orang tuanya dan juga lini terkecil lingkungan keluarganya agar selalu menjaga anaknya. Dari beberapa hasil integrasi memang masih ada anak-anak yang keluar malam hari. Ya, tentunya ini kami harap adalah orang tua bisa mengawasi anaknya, ya, keluarganya bisa mengawasi anaknya, sehingga mereka tidak terlibat geng motor, tidak ada lagi anak-anak yang keluar malam hari, ya, sehingga nanti bisa menjadi pelaku bahkan menjadi korban kejahatan seperti itu. Ya, oke. Yang dewasa semua ya.